Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktatiri Reski, NIM 2011270023, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu Raden Gamal Tamrin Kusuma MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan poin-poin penting dari jurnal yang saya baca yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Scan Barcode Berbasis Android dalam Pembelajaran IPS. Yang pertama yakni pendahuluan. Pada abad 21 terjadi perubahan paradigma pembelajaran yang ditandai dengan perubahan teknologi media dan kurikulum. Hal ini disebabkan adanya perubahan yang sangat pesat tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu tuntutan pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Pembelajaran abad 21, terutama dalam kurikulum 2013, adalah pembelajaran yang mandiri dengan memanfaatkan lingkungan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Abad 21 merupakan era generasi Z yang sangat berbeda dengan generasi lama. Sangat diperlukan sebuah inovasi dalam mendidik anak generasi Z karena memiliki konsep berpikir yang berbeda. Lingkungan generasi Z tidak hanya dalam dunia nyata, melainkan juga dunia maya. Perkembangan teknologi yang juga mempengaruhi di bidang pendidikan. Inovasi-inovasi baru lahir seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Berkembangnya teknologi informasi pendidikan, terutama peserta didik, hidup di zaman yang katanya zaman generasi Z, di mana generasi ini terbiasa mendapatkan informasi beragam dalam waktu yang sangat singkat. Dengan hanya menekan tombol, semua bisa diakses dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga mempengaruhi bidang perusahaan retail yang menggunakan sistem pemeriksaan barang dengan teknologi batang atau barcode. Media pembelajaran dengan teknik pengkodean barcode ini diharapkan dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif pilihan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam berbagai skenario pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah. Yang kedua, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran dengan teknik pengkodean barcode mata pelajaran IPS ini adalah penelitian pengembangan. Adapun instrumen pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan aspek desain tampilan, operasional, kemanfaatan, dan interaktivitas. Penggunaan media dilakukan dengan cara direview oleh ahli pembelajaran dan ahli media untuk review terhadap media pembelajaran dengan teknik pengkodean barcode mata pelajaran IPS yang dikembangkan. Yang kedua, untuk mengukur kualitas media pembelajaran yang dikembangkan ini dilakukan dengan menyebarkan angket terhadap pengguna media pembelajaran ini. 3. Hasil dan pembahasan. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Barcode mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linier atau satu dimensi. Selain dalam bentuk garis, barcode juga memiliki bentuk persegi, titik-titik, heksagon, dan bentuk geometri lainnya di dalam gambar yang disebut kode matriks atau simbologi dua dimensi. QR berkode ini merupakan aplikasi yang nanti secara sistem akan muncul saat guru telah melakukan penyiapan materi yang telah didesain sebelumnya yang akan disinkronkan dengan aplikasi ini. Kemudian barcode yang telah muncul diberikan kepada siswa untuk bisa diakses di Android-nya masing-masing. Secara teknis, pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan sistem aplikasi scanning barcode berbasis smartphone Android yang membutuhkan perangkat keras
dan lunak. Untuk penggunaan berupa smartphone Android minimal versi 2.2 yang memiliki kamera belakang sebagai media scan kode, barcode yang telah disiapkan oleh guru, dan laptop untuk web server lokal. Pendistribusian data dari siswa ke web server memerlukan web service. Untuk menggunakan barcode dalam pembelajaran IPS, siswa memulai dengan mendownload di aplikasi Play Store, yaitu scanner barcode. Setelah siswa memiliki aplikasi ini, maka siswa dapat mempelajari materi dengan melakukan scan barcode yang sudah disediakan oleh guru melalui gambar-gambar penyimpangan sosial. Media pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi IPS. Mekanisme validasi yang dilakukan oleh ahli media pembelajaran dengan cara mengirim hasil pengembangan media pembelajaran yang sudah selesai. Kemudian para ahli media memberikan penilaian terhadap media pembelajaran tersebut dalam bentuk angket isian melalui Google Form. Skor persentase aspek tampilan diberikan para ahli media pembelajaran adalah 86,67%. Sedangkan untuk aspek operasional, skor persentase 92% dan aspek interaksi para ahli memberikan skor 92,50%. Setelah media pembelajaran IPS dengan sistem barcode sudah mendapatkan validasi dari para ahli media pembelajaran, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji coba media pembelajaran yang sudah dirancang kepada para siswa. Sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme penggunaan media pembelajaran ini. Adapun nilai angket, siswa dapat diketahui bahwa aspek tampilan mendapatkan skor 3,70%, aspek interaksi 3,57, aspek manfaat 3,60, dan aspek belajar mandiri 3,67. Berdasarkan kriteria pada skala Likert, skor rata-rata 80,63, sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat dikategorikan baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari pembuatan media pembelajaran dengan sistem barcode, pengujian oleh media pembelajaran dan pengguna media pembelajaran sekaligus pembahasannya, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran tersebut memenuhi kriteria sangat baik. Hal ini dilihat dari hasil penilaian para ahli media pembelajaran yang mencakup beberapa aspek, diantaranya tampilan, operasional, interaksi, dengan rata-rata 3,68 skala Likert. Hal ini tunjukkan dari skor rata-rata penilaian siswa terhadap media pembelajaran tersebut, yakni 3,64% pada skala Likert. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari jurnal yang saya baca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.